Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah Yuyan menyatu dengan sosok nomor 4, dia pun membuka celah spasial yang lainnya dan bergegas menyusul Xiaoyan. Di dalam ruang spasial, 50.000 keabadian para dewa ini seolah-olah berhenti dan berada di sebuah lorong. Tiba-tiba sejauh mata memandang, ada sebuah bola besar berwarna-warni panjang yang muncul dari kejauhan. Bola cahaya itu terlihat tidak beraturan dan terus berubah bentuk. Sial, bagaimana keadaan dunia sensi yang sekarang? Xiaoyan berpikir di dalam hatinya sambil mengalihkan pandangannya untuk melihat bentuk tidak beraturan di belakangnya. Namun bola cahaya berwarna-warni itu seperti menyedot jiwa siapapun yang melihatnya, sehingga membuat perasaan hancur dan meregang semakin intens. Pada saat ini, tiba-tiba sekelompok awan ungu kehitaman muncul di hadapan Xiaoyan. Hei, kenapa kau pergi terburu-buru? Kenapa kau tidak menungguku? Ucap Ye Tian langsung berteriak dengan marah. Namun Xiaoyan tidak menjawabnya dan dia segera mengeluarkan bendera penekan jiwa. Segera Ye Tian yang baru saja tiba langsung masuk ke dalamnya. Sebenarnya bukannya Xiaoyan tidak mau menunggunya, tetapi dia tidak berani menunggu lebih lama lagi. Pada saat menunggunya, dia mendengar suara Yuyan, sehingga dia menyadari bahwa jika dia menunggu lebih lama, maka dia mungkin tidak akan bisa pergi. Bagaimanapun Xiaoyan tidak tahu apa yang akan dilakukan Yuyan kepadanya. Ditambah fakta bahwa dia telah memanfaatkannya, tentu saja Yuyan akan marah kepadanya jika dia pergi tanpa berpamitan. Setelah beberapa saat, pada akhirnya Ye Tian kembali dengan sukses. Hanya saja tatanan kuno Dewa Abadi dan Iblis masih belum lengkap, sehingga Xiaoyan tidak bisa mengendalikan banyak hal lagi. Aku harus pergi secepatnya. Aku tidak bisa membiarkan wanita gila itu menyusulku. Sambil menatap ke depan, Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Saat ini sosok Xiaoyan dan 50.000 keabadian para dewa terus-menerus tersedot ke depan. Ketika Xiaoyan semakin dekat ke dunia sensi, tiba-tiba ada kekuatan hisap yang kuat, sehingga Xiaoyan dan 50.000 keabadian para dewa terus mengalami guncangan kuat di dalam lorong ini. Sensi, aku telah kembali lagi. Saat mengatakannya, mata Xiaoyan penuh dengan niat membunuh. Kali ini dia pergi ke dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis tanpa menghabiskan terlalu banyak waktu, dan ini bahkan jauh lebih cepat dari yang diharapkannya. Meskipun dia belum menerobos keabadian para dewa, namun avatar Yuan Shen telah menerobos ke alam leluhur dan tentu saja memiliki kekuatan untuk bersaing dengan keabadian para dewa. Tetapi sebenarnya yang memberinya kepercayaan diri untuk kembali adalah 50.000 keabadian para dewa di belakangnya. Saat berikutnya Xiaoyan sampai di sensi dan muncul di Kampahan Laut Barat. Setelah mendarat, sejauh mata Xiaoyan memandang, dia melihat bintang-bintang di langit yang gelap gulita. Setelah menyaksikan semua ini, membuat Xiaoyan langsung mendapatkan firasat buruk. Semuanya, tolong ikuti aku ke bintang terdekat dulu, ucap Xiaoyan segera berkata perlahan. Sebelumnya dia sudah mendengar sebentar, tetapi tidak ada orang dari alam dewa kuno yang datang menyambutnya. Hal ini berbeda saat dia kembali dari alam Suanyin. Bahkan pada saat itu, Xiaoyan memiliki pemahaman bahwa ratu bisa menghitung kapan dia akan kembali, dan bahkan di mana dia akan muncul. Ketika saat ini ratu tidak muncul, kekhawatiran di dalam benak Xiaoyan semakin besar. Sebelumnya dia memahami situasi yang sebenarnya. Di bawah kepemimpinan Xiaoyan, mereka mendarat di bintang terdekat. Terlihat langit dipenuhi pasir kuning yang tertutup awan hitam tebal. Jika seseorang melihat ke atas, yang ada hanyalah kegelapan mematikan.
Tentu saja bintang ini sudah tidak berguna dan wilayah Kampan di Laut Barat adalah target pertama Taisu sebelum pergi ke dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Saat berikutnya, Xiaoyan membentuk tim yang terdiri dari ratusan orang dan membagi mereka menjadi 10 tim. Cari bintang di langit sekitar, dan apabila kalian menemukan pasukan yang memakai baju besi dewa, bunuh mereka semua tanpa ampun. Ucap Xiaoyan langsung memberikan perintah. Pada saat yang sama, tidak ada yang protes dengan perintahnya dan mereka semua patuh padanya. Berdasarkan pengamatan sederhana Xiaoyan, bahwa kekuatan bintang-bintang di Kampan Laut Barat telah diserap dan direduksi menjadi bintang kematian. Pada saat ini Xiaoyan segera duduk bersila. Dia mencoba menghubungi Kui Jun. Meskipun dia belum sepenuhnya mengambil alih tubuhnya, tetapi Xiaoyan memiliki jiwa di dalamnya dan mencoba mendapatkan beberapa kenangan tentang sensi dari Kui Jun. Setelah beberapa saat, Xiaoyan mengerutkan keningnya karena tidak bisa merasakannya sama sekali. Sial, mungkinkah jiwaku di dalam tubuh Kui Jun ditemukan dan itu dihilangkan atau Kui Jun sudah mati? Tetapi bukankah 10 Raja Roh dari Istana Surgawi? Mereka sulit untuk dibunuh. Sebelumnya aku juga mendapatkan informasi dari Yuyan bahwa Tianxun dan Ningyao masih hidup. Xiaoyan jelas membunuh Ningyao dan Tianxun dengan tangannya sendiri. Tetapi anehnya mereka semua bisa bangkit kembali. Xiaoyan merasa bahwa kebangkitan mereka mungkin ada hubungannya dengan bayangan gelap yang ditemuinya sebelum meninggalkan dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Bayangan hitam ini bahkan memiliki implikasi yang lebih luas. Bagaimanapun itu adalah iblis sang pemusnah yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Namun iblis pemusnah seharusnya tidak ikut berpartisipasi di dalam perang dunia, karena itu dapat dianggap melanggar aturan. Tuan, aku melihat beberapa kapal besar yang tidak jauh dari sini. Tepat ketika Xiaoyan sedang berpikir, tiba-tiba ada seseorang maju ke depan lalu menangkupkan tinjunya ke arah Xiaoyan. Kapal besar. Mata Xiaoyan berbinar saat mendengar ini dan langsung berdiri. Saat berikutnya kilat menyambar seperti benang sutra di bawah kakinya. Sosok Xiaoyan yang dikelilingi oleh suara guntur dan ledakan langsung menghilang begitu saja. Kecepatan Xiaoyan membuat keabadian para dewa langsung memasang ekspresi yang ngeri. Setelah Xiaoyan mendekat, dia mendapati bahwa yang disebut kapal besar itu hanyalah beberapa bahtera besar. Saat Xiaoyan melihat bahtera itu, dia akhirnya merasa lega. Dari kualitas bahtera tersebut dia juga tahu bahwa itu berasal dari alam dewa kuno. Artinya meski sang ratu tidak muncul, namun ratu telah menghitung waktu dan tempat kembalinya Xiaoyan. Dia bahkan menghitung 50.000 keabadian para dewa yang akan dia bawa kembali. Itulah sebabnya mereka mengirim begitu banyak bahtera besar, sehingga Xiaoyan tidak bisa menahan senyum pahit saat melihat ini. Sebenarnya seperti apa pavilion Tianzi ini? Ini hampir seperti mereka dapat memprediksi masa depan, ucap Xiaoyan. Saat memikirkannya, dia tidak bisa menahan senyum pahit lagi. Aku tidak tahu bagaimana Ratu melakukan perhitungan yang begitu akurat. Ini sungguh luar biasa. Setelah tim yang mencari tiba satu persatu, Xiaoyan menyuruh semua orang duduk di bahtera. Walaupun 10 tim telah menyebar sebelumnya, namun kebanyakan dari mereka belum menemukan keberadaan prajurit Taisu. Mungkin karena tidak ada lagi sumber daya di sini. Bagaimanapun bintang-bintang dan langit ini telah menjadi bintang yang tidak berguna, atau dunia yang akan runtuh, sehingga pantas saja tidak ada prajurit Taisu yang muncul. Kemudian 50.000 keabadian para dewa menaiki bahtera yang telah dipersiapkan oleh sang ratu. Hanya saja Xiaoyan tidak memiliki tujuan yang jelas. Tetapi dia berpikir, mungkin sejak ratu mengatur bahtera ini serangkaian pengaturan telah dilakukannya. Saat Xiaoyan melangkah ke bahtera, seperti yang dia harapkan ada cahaya jatuh ke alisnya dengan 4 kata pendek. Pergi ke Beiming. Wajah Xiaoyan menjadi gelap setelah membacanya.
Beiming adalah kampan yang paling misterius di Sensi, itu juga tempat dunia bawah berada. Selain itu ada juga Sleep Giok yang merupakan peta bintang titik teleportasi yang dapat memindahkan mereka dengan cepat. Jika hanya mengandalkan bahtera ini saja, maka dibutuhkan ratusan tahun untuk pergi ke Beiming. Sial, mungkinkah semua kampan telah dikalahkan? Ucap Xiaoyan terdiam dan berpikir beberapa saat. Tanpa banyak menunda, dia segera berangkat. Dipimpin oleh Xiaoyan, keempat bahtera berubah menjadi 4 pelangi dan menyapu menuju kampaan. Pada saat ini di kampan Laut Barat, terlihat ada keheningan yang mematikan dan sejumlah besar batu terbang mulai muncul. Ini bukan batu biasa, tetapi sesuatu yang dihasilkan setelah bintang runtuh dan meledak, lalu berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Di sepanjang jalan ada beberapa bintang yang sekarat, setengah rusak dan setengahnya masih utuh. Adegan dari bintang-bintang ini jelas itu tampak seperti hari kiamat. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.